Nah kemudian setiap satker saya wajibkan untuk melakukan rapat bulanan, ya, yang dimulai dari kepala kantor dengan seluruh kasih penyelenggara. Kemudian saya minta juga para kasih penyelenggara untuk melakukan rapat konsolidasi juga setiap bulan kepada stafnya untuk mengevaluasi kinerja, termasuk serapan-serapan anggaran, termasuk juga prioritas-prioritas pekerjaan yang belum dilaksanakan atau belum dicairkan, ya. Nah ini kita udah masuk triwulan ketiga, tinggal harusnya September Oktober ini semua kegiatan saya harap para kasih tinggal sinergikan waktunya, jangan sampai bentrok agar segera dipercepat. Nah, mungkin setelah MTQ boleh kita mulai start lagi pertengahan September ini sampai kita minta Oktober itu udah clear semua. Kemudian memakai dan memelihara BMN, ya. Nah itu tadi udah disampaikan sedikit, sudah disinggung. Jadi bagi bapak-bapak yang ibu yang menggunakan kendaraan roda dua dinas, ya, maupun BMN lainnya, laptop segala macam, ini tolong dirawatlah Pak, betul-betul. Ya, betapa banyak BMN kita nih, ya, yang dipakai, yang dipakai tapi tidak dirawat dan tidak seperti memiliki bank sendiri. Nah ini harus diubah Pak mindset ini. Jadi ketika kita diberi amanah untuk memakai motor dinas, laptop dan segala macam, anggap itu seperti milik sendiri. Karena apa Pak? Karena setelah kita mungkin ada yang makainya. Nah sama Bapak Ibu ketika menggunakan WC. Jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk WC, Bapak melihat ada noda di situ, Bapak merasa tak nyaman, ya, maka kitalah yang bersihkan. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah memakai, silakan Bapak bersihkan, karena setelah kita mungkin 1 menit ke depan ada orang yang lain yang memakai. Nah yang ini harus kita perhatikan, jangan sampai membuat orang lain resah. Kemudian menata kearsipan. Nah ini ada pesan Bapak Menteri, ya, antisipasi kebakaran banjir. Kalau bisa memang kita udah dari sekarang menyiapkan arsip digital. Jadi semua arsip-arsip itu disimpan di laptop, flash disk atau semua media yang bisa kita gunakan. Di samping memang kita masih menyimpan arsip yang sifatnya dalam bentuk copy. Ya, kemudian saya juga minta kepada kita semua ke depannya, kalau bisa apa yang bisa bernilai uang kita akan uangkan. Nah, itu pesan Pak Menteri. Nah, saya melihat di sini kita baru ada kantin pun baru beberapa hari yang lalu dibuka. Koperasi kita sepertinya memang tidak ada gaji. Ada. Nah, kalau bisa koperasi itu difungsikan dan memang bisa menjual perlengkapan keperluan ASN, mulai dari baju, celana, tanda korpri segala macam seperti di Jakarta, ya, dan ini bisa masuk dalam investasi untuk kantor, untuk menambah-nambah biaya-biaya kita yang memang tidak ada dana taktis kita. Nah ini coba dipikirkan kembali bagaimana kantin dan pengelolaan koperasi itu benar-benar dapat kita juga merasakannya. Kemudian ada juga pesan Bapak Menteri, jangan sampai kita pasar ini menjadi kantor ini seperti pasar, ya. Kalau di Gunung Kayang sih saya rasa tidak lah, ya. Artinya segini, saya hanya mengingatkan ketika ada tamu yang tidak berurusan dengan kantor, nah itu tolong ditanya betul di luar penjagaan, ya. Nah, mungkin Pak El atau siapapun yang bertugas di luar, tanya betul, ya. Jangan sampai ini menjadi transaksi-transaksi yang tidak baik. Nah, kemarin Pak Menteri menyoroti betul, banyak orang-orang berseliweran di sekitar biro umum. Nah, kita juga harus antisipasi itu, tidak untuk kemungkinan Pak ada penyusup, ya, ada penyusup bisa masuk ke dalam nih atau mengganggu ketentraman. Jadi tolong ditanya betul apa keperluannya. Kalau tidak ada kaitannya dengan urusan dinas, nah tolong dibatasi. Nah, ini penting Pak, karena ini kantor Kementerian Agama yang memang bertugas melayani umat, yang memang ada kepentingan untuk umat. Kemudian penggunaan listrik dan air. Nah ini juga dipesankan beliau, kalau kita memang sudah selesai segera dimatikan, jangan sampai
biaya listrik air kita bengkak ya, yang memang sudah dialokasikan sekian-sekian, ternyata ada kenaikan karena memang kita tidak bisa mengontrol. Nah, serapan anggaran dan tadi sudah disampaikan juga. Dan yang terakhir dari catatan saya, mari Bapak Ibu kita senantiasa menjaga ucapan, ya, lisan kita, sikap kita, ya. Nah, kemudian jangan sampai membuat satu pernyataan lah yang meresahkan masyarakat, ya. Siapapun kita, ya, pelayan umat, mulai dari kantor, KUA, madrasah, tolong sampaikan kepada rekan-rekan semua penyuluh, karena ini penting. Kita Kementerian Agama adalah kementerian yang memang harus menjaga keharmonisan itu. Jadi kata Bapak Menteri, semakin dekat pemeluk agama dengan ajaran agamanya, maka semakin baiklah kita Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan kepada umat. Nah, kita harus memulai dari kita dulu, Pak. Mulai dari kita dulu, kita harmonis di dalam intern kita, harmonis antar umat dengan umat dan antar umat dengan pemerintah. Nah, kita Pak harus memulai. Dan kita di kantor ini, saya minta keakuran antar satker, sama-sama Islam, sama-sama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu harus terjalin kekeluargaan yang sangat baik. Kemudian antara kita, antara satker Islam, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya Kristen, itu juga dengan yang lain. Saya sangat beruntung, Pak, karena dibantu oleh Pak Wiono, Pak Niono, Pak Sukandar dan Lima Islam. Jadi kita sinergiskan nih di tingkat para kasih penyelenggara. Nah, begitu juga saya ingin kepada kawan-kawan semua agar masalah ini terus terbina dengan baik. Mari kita terus menjaga keharmonisan di antara kita. Baik, kita coba masuk ke slide sebentar. Ini udah jam 10 ya. Sudah waktu lah. Karena setelah ini lanjut dengan KUA, Pak, ya. Saya mencoba ini, Pak, ya. Kita mereview juga. Ini ada undang-undang ASN yang terbaru. Nah, ini sebelum ini, Pak, ini pengalaman saya berkarir. Saya pertama kali masuk di pegawai itu tahun 98 bertempat di Kabupaten Mempawah. 2 tahun saya di Minggalang. Apa tugas saya di Minggalang? Tugas saya sangat rendah, Pak. Jadi saya dari kari yang paling bawah, saya membuat daftar gaji. Nah, coba Bapak bayangkan, buat daftar gaji masih manual, Pak, masih pakai komputer biasa. Nah, saya berurusan dengan KPPN itu waktu itu udah jeman dah, KPPN Pontianak. Nah, belum muncul segala sistem aplikasi kayak sekarang ini. 2 tahun saya di Galang, Minggalang, Sungai Pinyo, menjadi pemdaftar gaji sambil ngajar lah saya. Kemudian 2 tahun berikutnya 2020 sampai 2022 saya dipindahkan ke Urais di Mempawah, staf Urais. Kemudian 2022 sampai 2010 saya dipindahkan di Kabupaten Landak. Waktu itu masih Kabupaten Mempawah, saya dipindahkan di staf KUA Kecamatan Ngabang. Saya tidak pernah kepala KUA, Pak. Kemudian 2023 terbentuklah struktur Kemenak di Kabupaten Landak, waktu itu masih Departemen Agama. Saya langsung diberi kepercayaan 2003 sampai 2005 itu penyelenggara zakat wakaf. Situlah saya kenal Pak Damsir, Pak Merat. Waktu itu beliau juga sama 2003-2005 juga penyelenggara zakat wakaf. Kemudian 2005-2010 saya pindah ke Urais dan Haji. Nah, jadi saya dari 2003, Pak, jadi pejabatnya. Udah 20 tahun lebih dah, baru diangkat jadi kepala kantor. Masih ada rezeki, Pak, ya. 2010 sampai 2013 saya kasih pendis, itulah saya kenal Pak Uyung. Nangani madrasah, nangani grup pai, nangani pondok pesantren, semua, Pak, di Kuburaya. Kemudian 2013 sampai 2025, nah inilah yang paling lama karir saya di Pontianak. Saya sempat 3 tahun, 2013 sampai 2016 kasih pendidikan dunia pondok pesantren. 2016 akhir sampai 2023 itu kasih haji.
balik lagi ngurus haji. Dan 2023 sampai 2025 kasih Bimas Islam, ketemulah Longdani. Nah, tapi Pak Dan ini juga udah lama Pak, ini kawan saya juga kuliah dulu. Jadi PSP lama ini, jadi saya udah biasa tidur di tempat hewannya akhirnya di Gawang Sagam. Makanya saya nak berbalas budi sama beliau ini. Banyak utang saya dengan Pak Dan ini dulu waktu kuliah. Sakit itu Pak dulu. Nah kemudian 2025, nah itulah saya masih ada takdir Allah di tengah-tengah hiruk pikuknya di Kementerian Agama. Saya alhamdulillah masih dapat jatah untuk menduduki jabatan administrator ini yang lebih kurang tinggal 3 tahun lebih lagi. Nah lanjut slide berikutnya. Nah ini kerangka hukum ASN Pak. Ya, jadi ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Ini sedang dalam proses penggodokan Undang-Undang 20 tahun 2023. Ya, lanjut. Nah kita sekilas-sekilas ya Pak. Nah perilaku profesional dan etika. Ya, ini ANS P3K harus nantiasa menjaga profesionalisme, tidak berpihakan, loyalitas dalam pelayanan. Nah, ketidakberpihakan dalam ini Bapak Ibu jangan sampai masuk dalam satu partai politik atau mendukung salah satu partai politik atau mendukung salah satu calon ketika ada pemilu legislatif, bupati, wakil bupati. Nah ini dilarang keras di sini kita. Nah kemudian menghindari konflik kepentingan. Tadi sudah saya sampaikan, tolong jaga baik-baik harmonisasi kita, kekeluargaan kita. Karena Kementerian Agama Kabupaten Banggai ini adalah rumah besar kita Pak. Tempat kita cari duit, tempat kita bekerja, tempat kita menafkahi anak istri kita. Maka satu rumah ini ibarat kita saudara kandung. Jangan sampai bertengkar, jangan sampai berkelahi dan segala macam. Nah ini rumah besar kita. Kemudian menjaga kerahasiaan negara dan informasi resmi. Tolong apapun yang menjadi rahasia negara jangan disebar-sebarkan Pak di luar. Selesaikan di dalam. Ada Pak Kasubag yang ahli teknisi masalah kesetariatan. Ya, apapun yang menjadi persoalan kerahasiaan negara, ya tentang diri kita, tentang orang lain itu jangan sampai diceritakan di luar. Kita selesaikan. Biar kita kelahi di dalam, jangan sampai kita kelahi di luar. Tapi kalau bisa kelahi dalam pun jangan sampai. Anti diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang. Nah, diskriminasi tidak membeda-bedakan Pak satu dengan yang lain, pelayanan pada seluruh umat. Makanya saya bilang tadi ketika ada umat Buddha yang ingin berurusan, pas umat Buddha lagi ada kegiatan, jangan Bapak Ibu tolak. Oh ini orangnya nggak ada Pak. Jadi orang itu langsung balik, kasih informasi bahwa Buddha ada kegiatan atau Katolik ada kegiatan Pak. Nah silakan Bapak tunggu atau Bapak ingin konfirmasi apa, begitu dalam melayani. Jangan ketika orang mau berurusan dengan satker kita aja baru kita layani. Nah, ketika orang berurusan dengan satker lain pun harus kita kasih informasi sedetil-detilnya sehingga orang itu tidak kecewa. Apalagi orang datang jauh-jauh dari Jagoy, dari Sungai Kepulauan, sedang-sedang nggak Pak, lewat Mendering dan segala macam. Nah itu harus kita pikirkan. Kemudian lanjut, pencapaian SKP tadi sudah sampaikan oleh Pak Uyung ya. Pak Kasubag. Jadi ini udah mulai persiapan Bapak Ibu, jangan lengah, udah akhir tahun ini. Jadi capaian SKP kita harus diimplementasikan. Nah ini juga untuk mendukung tunjangan kinerja kita. Dan insya Allah kita juga tahun depan, tahun berikutnya akan bersiap-siap ya, mungkin setelah kantor lah ya Pak Kasubag, kita akan menuju zona integritas ya. Ini Bapak Ibu harus mendukung semua nih. Kemudian aset negara. Nah ini saya bilang tadi, tolong dipelihara Pak, motor, laptop dan segala macam. Nah kalau mobil saya tidak bisa lagi dapat meliharanya, karena begitu datang begitu nggak ada aja kan. Nah, jadi udah seperti itulah kondisinya. Nah ini mau di lem biru tidak boleh kata Pak Kasubag. Nah saya mencoba meminta yang baru. Jadi ini tidak di lem biru, tapi saya mencoba minta yang baru.
dengan cara nyewa atau gimana untuk kepentingan kantor kita ini, biarlah kantor yang pakai siapapun silakan yang memakai mobil ini ya, sampai Bambang Kapeson beriak lah pokoknya. Nah, memang kondisi AC-nya pun sudah sangat tidak memungkinkan ya, silakan kalau memakai. Saya kesini Pak, balik Pontianak pun seminggu sekali pakai mobil pribadi. Dari rumah kontrakan ke sini pun pakai mobil pribadi, tidak pernah saya pakai kecuali untuk urusan dinas. Nah, jadi kalau kita udah diamanahi, percaya dikasih motor dinas atau apa, silakan untuk menjaga jangan sampai tidak terawat. Pengembangan kompetensi, nah betul kata Pak Kasubag tadi. Jadi ini udah zaman IT Pak, jangan sampai ada di antara kita yang masih buta IT. Ya, udah zamannya. Jadi kawan-kawan ASN, P3K, PNS itu harus terus mengembangkan potensi diri, kemudian terus mengupdate berita-berita terkini yang terkait dengan Kemenak. Jangan ketika Bapak Ibu menerima berita-berita Kemenak yang negatif, Bapak Ibu langsung menjawab, langsung merespon, langsung membuat statement yang justru akan menimbulkan kegaduhan dengan masyarakat. Tolong konfirmasi Pak, kita ada Kasubag, ada kasih masing-masing. Apakah benar berita ini? Jadi jangan langsung diposting, jangan langsung membuat berita baru di media sosial. Ini tolong diperhatikan. Ini penting karena untuk menjaga nilai-nilai budaya kerja ya. Budaya kerja itu saya tidak perlu lagi mengimplementasikan ya, menjelaskan karena udah Bapak Ibu mungkin udah hafal. Nah, akuntabilitas tugas, tanggung jawab penuh atas tugas yang diberikan kepada atasan. Ketika kasih penyelenggaraan bagi Bapak Ibu tugas, nah jangan ditunda-tunda. Kalau bisa hari ini selesaikan hari ini. Jangan menunggu besok. Hari ini bisa diselesaikan, besok lain lagi tugas menunggu. Nah, begitu juga kawan-kawan kasih yang diberi tugas oleh Kasubag maupun kepala, ini segera lanjutin karena memang kita sifatnya segala sesuatu yang cepat, nah kita harus lambat-lambatkan. Nah, ketika kita memberikan kemudahan pelayanan kepada orang, insya Allah juga kita akan dimudahkan juga dalam diberikan pelayanan dari orang lain. Lanjut. Disiplin dan kepatuhan. Nah, ini saya harus mematuhi prosedur internal kebijakan organisasi. Jam kerja ditetapkan, tadi sudah singgung, laporan pelanggaran, disiplin kerja dan kepatuhan, kehadiran dan pelaporan absensi. Nah, ini saya kira harus dipahami semua lah ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Habis. Standar etika dan pelayanan publik, menjaga martabat institusi, menjaga martabat nama baik institusi dan ASN dalam setiap tindakan. Nah, ini juga Bapak Ibu selain saya sampaikan tadi di awal ucapan tindakan sikap, itu juga Bapak Ibu ketika misalkan hadir di tengah masyarakat, itu tolong juga jaga pakaian kita. Ya, yang ibu-ibu yang betul yang muslim yang biasa berjilbab, jangan sampai di luar masyarakat nggak berjilbab, atau tiba-tiba pergi ke pasar pakai daster misalkan, ya. Nah, untuk kemungkinan Pak, oh kata orang ada pegawai Kemenak pergi belanja ke pasar sayur pakai daster aja, Allah malu gitu Pak. Nah, ibu-ibu juga yang lain yang non muslim yang udah terbiasa di sini mungkin pakai panjang, nah jangan sampai di luar juga gitu karena semuanya agama sih yakin mengatur semua aurat Pak, tidak ada harus terbuka. Bapak-bapaknya juga sama ya, penyuluh KUA jangan pergi ke pasar pakai celana pendek nampak aurat lutut di atas lutut, pakai kaos tidak apalah. Nah, tapi kalau bisa pakai celana panjang. Ini penting Pak, apalagi bapak-bapak di sana ditokohkan sebagai tokoh masyarakat kecamatan yang biasa memimpin tahlil, yang biasa dipimpin pernikahan, mungkin jadi rohaniawan, tapi ketika datang pergi ke pasar atau pergi kemana-mana, pergi ngopi, pakai celana pendek, orang nengok pegawai mana tuh? Pegawai Kemenak Bengkayang, ya Allah, ngapa gini kan? Nah, itu penting Pak, harus kita jaga. Lanjut, pelayanan prima dan diskriminatif menolak segala gratifikasi, ini penting Pak. Ya, nah ini kita sedang menuju zona integritas, artinya jangan sampai Bapak Ibu pamrih ya, kecuali diberikan menetapkan, kecuali memang KUA yang sudah jelas standarnya ya 30.000 harus store negara. Di luar dari itu tidak ada pungutan Pak
Ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak KUA mungkin sudah melihat ya, ada kejadian kita di Kalbar ini, ada pungutan yang tidak resmi yang dilakukan oleh oknum. Nah, itu jangan sampai. Nah, begitu juga yang memang udah jelas ada biaya-biayanya, itulah yang kita tarik. Di luar itu tidak ada biaya-biaya lain atau menjanjikan sesuatu pada si tamu sehingga tamu akan mengkompensasi apa yang diurusnya. Nah, ini kalau sampai ketahuan, nah Bapak Ibu siap-siap harus menerima sanksi. Ya. Kemudian, nah, itu teladan di masyarakat tadi sudah saya sampaikan. Pakaian, tindakan, ucapan segala macam lah. Semua Pak kita dinilai Pak oleh masyarakat. Apapun tindakan kita, ya. Apapun sikap kita dalam masyarakat dimanapun kita berada. Lanjut. Kesimpulan, nah, mari kita memperkuat pelayanan publik. Ya, kewajiban PNS dan P3K adalah pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, profesional, komitmen terhadap kewajiban, dan memastikan kerjasama birokrasi yang berkinerja tinggi. Jadi saya apresiasi Pak Kemenak Begayang ya, dalam tahun turun-turun ini laporan webnya, beritanya terupdate ya, laporan KPPN-nya, penyerapan anggarannya ini selalu terdepan Pak. Saya malu kalau misalnya kan pas saya masuk di sini malah stagnan atau malah turun. Ya, saya apresiasi Kasubag TU yang sudah mau memandai ini dan para humas-humas kita ini ya. Ada Bang Ari, ada siapa lagi? Fail, ada Sebi, siapa lagi? Jadi saya lihat di Facebook itu tuh, di grup kita tuh, Begayang 200 lebih itu. Alhamdulillah ya, semua kegiatan keagamaan masuk semua situ, terupdate semua. Nah, jadi tidak ada yang tidak bisa dilihat oleh masyarakat. Nah, itulah sebetulnya yang diminta oleh Pak Menteri, Pak Kanwil. Semua berita-berita yang kita lakukan di tingkat kecamatan, di tingkat penyuluhan, pengawas, penyuluh, lebih-lebih kantor kita harus dipublikasikan di IG, dibaca orang, di Facebook dibaca orang, di web juga, di TikTok, di YouTube dan semua. Dan tolong sekali lagi saya sampaikan dalam amanat APET pagi tadi dipertegas oleh Kasubag tadi, jangan hanya sekadar dilihat Pak, ya, tolong dibantu like-nya. Ini permintaan Pak Kambil, ya, di like, kasih komentar. Sekarang ini kan kita lagi malas-malasan Pak di media ini kan. Lagi-lagi malas ketika kita mendapat kiriman berita segala macam, paling kita hanya menonton, melihat segala macam. Nge-like pun malas, tinggal jemput aja. Kalau bukan kita siapa lagi Pak? Tidak mungkin Kemenak Ketapang yang minta kita like. Nah, mungkin Kemenak Singkawang kita lah dulu yang like-nya. Kalau kita tidak like berarti kita tidak suka apa yang sudah dikerjakan oleh kawan-kawan kasih, penyelenggara, penyuluh, pengawas dan seluruh KUA. Dan saya juga minta KUA, MAN maupun desa lainnya juga buat media-media sosial yang bisa diakses di tingkat kecamatan. Nah, jadi beritanya itu naik di tingkat kecamatan, kemudian naik juga di tingkat kabupaten. Nah, sehingga berjenjang. Begitu juga Pak, kita di kabupaten itu tuh akan dinaikkan di tingkat kanwil yang kita kirim Pak. Nah, itulah apresiasi kepada kita semua. Jadi ya, mari terus Bapak Ibu kembangkan potensi itu. Semua berita-berita yang terkait dengan kedinasan ketugasan kita jangan sampai luput dari media. Ya, semua kegiatan wajib masuk dalam media dan dipublikasi dan disebarluas ke seluruh seantero dari Jagoy sampai ke Pulau Riau. Ya. Sampai ke Teriak. Ya, saya rasa Bapak Ibu inilah beberapa hal yang menjadi poin penting yang harus kita laksanakan bersama-sama. Saya sebagai pimpinan di sini hanya menjalankan tugas pengawasan dan sebagai koordinator dari semua kegiatan-kegiatan sakra yang ada. Baiknya kita kantor, baiknya kita semua, ya. Tidak ada baiknya kepala kantor, tidak ada baiknya kepala kasih, tapi baiknya semua pegawai kantor Kementerian Agama Kota Kabupaten Begayang yang memang kita sudah mencita-citakan menjadi kabupaten yang gemilang, dan kita di Kemenak ini menjadikan Kemenak yang apa, kalau bisa juga ada kalau ada
ikon Kabupaten Bengkayang oleh Pemda. Nah kalau bisa kita kemenak apa gitu Ji, kemenak apa jadi logonya gitu kan. Nah yang terakhir mungkin terkait dengan informasi dari Pak Kasubag tadi, kita masih menunggu kepastian pelaksanaan Porda. Ya, hanya saja hak kita sudah membentuk panitia kemarin, saya Pak Sukandar gitu. Pak Sukandar kita, karena stylenya tadi, jadi kawan-kawan langsung menunjuk beliau kan, sebagai ketua hak 2026. Jadi mungkin Oktober atau November kita ada kegiatan internal, ya hari-hari amal bakti kita isi dengan kegiatan olahraga, kemudian kegiatan-kegiatan rohani antar semua agama dan satker, sehingga itu dapat kita jadikan satu kegiatan yang sangat euforia ya untuk kita bergembira karena memang hari ulang tahun kita. Dan kita persiapan juga mungkin kawan-kawan yang untuk mendapatkan satya rencana ya, kemudian apalagi penghargaan lain, insya Allah nanti akan kita kondisikan mengundang Bapak Bupati, dan Bupati akan langsung memberikan satya rencana tersebut. Dan kita juga berusaha nanti Bupati akan kita undang untuk memberikan sebagai pembina sekaligus memberikan pembinaan kepada kita. Udah pernah belum dilakukan? Sering bayar, alhamdulillah. Jadi kita terus menjadi kebiasaan yang baik. Makanya di awal saya bilang pada saat saya datang di sini bahwa Kemenak Bengkayang itu sudah sangat baik, udah berbuah, tinggal saya memoles, menyiram, memupuk sehingga Kemenak Bengkayang semakin baik dan semakin jaya ke depannya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya akhiri. Allahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Adil katalino baca dan minta segala pasangan kajibata. Harus. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa kita pahami bersama dan bisa kita laksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Yang pertama masalah SKP, bahwa kantor kita mengalami pergantian pimpinan. Artinya nanti penilainya juga di SKP itu akan berubah. Penilainya juga nanti akan berubah. Nah makanya tadi saya katakan Bapak Ibu dari sekarang persiapkan sudah bukti dukung SKP-nya dan rencana aksinya supaya nanti kita tinggal mensinkronkan atau jika terkendala di pimpinan nanti kita bisa fokus di situ. Nanti akan banyak kalau satu yang pimpinannya berganti nanti akan ada proses supaya pimpinan itu bisa diklaim oleh bawahannya. Yang kedua, yang anda dan saudara-saudara yang mengalami pergeseran tempat tugas itu nanti akan bertarung lagi memperbaiki SKP-nya. Nah, akan bertarung lagi memperbaiki SKP-nya. Nah, kemudian ini mungkin kita putuskan hari ini saja, mohon arahan dari Pak Kepala. Untuk SKP ini, beberapa tahun kita membuat SKP, saya yakin nilai Bapak Ibu semua adalah baik, benar? Betul. Dan nilai baik itu saya yakin tidak diberikan atau diberikan tanpa mengoreksi SKP bawahnya masing-masing, betul? Dikoreksi tapi hasilnya mungkin beda. Jadi begini Bapak Ibu, kita mungkin harus agak lebih maju. Kemarin kami juga ditegaskan lagi oleh Biro SDM. Untuk penilaian ini Bapak-bapak penilai mohon diperhatikan bahwa penilaian SKP itu ada 3. Ada yang namanya di atas ekspektasi, ada sesuai ekspektasi, ada di bawah ekspektasi. Nah hasil kerja kita, ya hasil kerja kita yang Bapak Ibu tulis sekian dokumen, sekian persen, sekian bulan itu juga penilaiannya sama. Ada yang hasilnya sesuai ekspektasi, ada yang di atas ekspektasi, ada yang di bawah ekspektasi. Itu harus kita pelototi satu-satu Bapak Ibu. Jika targetnya 90, realisasinya 60, berarti di bawah ekspektasi. 1.
Jika nilainya rencananya 90 tapi realisasinya 110, itu di atas ekspektasi. Jika targetnya 90, realisasinya 90, itu sesuai ekspektasi. Nanti Bapak Ibu penilai harus merekap itu. Nah, kesimpulannya begini. Saya sebutkan di sini. Jika mayoritas hasil kerja, bukan kinerja ya, bukan kinerja individu. Jika mayoritas hasil kerja di atas ekspektasi, tidak ada hasil kerja utama di bawah ekspektasi, maka dia wajib diberi nilai di atas ekspektasi. Dan kemudian umpan balik yang diberikan atasan juga sifatnya semua positif. Selama ini adakah penilai yang memberi jempol terbalik? Nah, kalau tidak ada, itu kemungkinan dia bisa di atas ekspektasi jika hasil kerjanya semua di atas ekspektasi dan kinerja utamanya juga di atas ekspektasi. Kita kan ada dua, Pak, unsur utama dan tambahan di bawah. Yang kita ambil patokan yang utama. Jadi, nah kemudian nilai sesuai ekspektasi yang kita sering berikan ini, mayoritas hasil kerja di atas ekspektasi. Jadi ada yang kalau tadi di atas ekspektasi itu tidak ada yang di bawah ekspektasi, minimal sesuai ekspektasi sampai di atas ekspektasi, maka itu dia berhak dengan nilai di atas ekspektasi. Tapi kalau ada yang di bawah, ada yang di atas ekspektasi, ada yang sesuai ekspektasi, ada yang di bawah ekspektasi, maka nilainya nanti sesuai ekspektasi. Nah, makanya dari hasil kerja bawahan itu kita harus pelototi satu-satu. Kemudian yang di bawah ekspektasi, jika semua hasil kerjanya mayoritasnya di bawah ekspektasi, 10 item SKP-nya 7-nya di bawah ekspektasi, itu sudah nilainya pasti di bawah ekspektasi. Artinya target yang dia targetkan di awal tahun itu tidak satu pun yang tercapai, atau cuma 30%, 40% yang tercapai, maka nilainya wajib di bawah ekspektasi. Apakah sudah begitu penilaiannya? Nah, ini yang Bapak Ibu kita perlu perubahan. Jadi supaya apa? Supaya kurva di SKP itu sesuai adanya. Kurva itu kan tidak ada yang bergaris lurus, Pak. Tidak ada yang bergaris miring, pasti dia melengkung. Kenapa melengkung? Itu artinya ada yang nilainya di bawah ekspektasi, ada yang nilainya di atas ekspektasi, ada yang nilainya sesuai ekspektasi. Itu yang membuat dia naik kemudian turun. Kalau kita semuanya sesuai ekspektasi, itu kan berarti grafiknya lurus, Pak. Grafiknya lurus. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk SKP ini, ya mungkin tahun ini yang baru belajar silahkan dipelajari lagi. Yang sudah berpengalaman harusnya sudah melek dengan hal yang seperti itu, sudah paham dengan hal yang seperti itu. Kenapa ini saya sampaikan? Karena tahun ini penilai SKP itu jumlahnya bertambah. Kalau dulu yang menilai hanya kepala kantor, kasih dan penyelenggara, sekarang kepala KUA pun sudah bertindak sebagai penilai. Nah, ini yang makanya kami sampaikan di sini supaya penilaian itu objektif. Dan Bapak Ibu yang menyusun SKP harus realistis dalam menentukan target. Jangan kerewak, kata Pak Kepala tadi. Ya mentang-mentang ingin SKP nilainya di atas ekspektasi ditargetkan banyak-banyak. Ujung-ujungnya setengah pun tak tercapai. Jadi prosentasenya nanti di situ akan apa? Bapak Ibu dalam mengisi SKP juga harus jujur. Jika targetnya 100, realisasinya 90, itu berarti realisasinya 90%, tidak 100%, artinya di bawah ekspektasi. Jika itu banyak bahaya, Pak, bisa merah nilainya Bapak Ibu. Nah, belum lagi nanti lanjutannya kalau nilai di bawah ekspektasi apa dampaknya nanti kepada Bapak Ibu. Nah, jadi ini pesan kemarin yang kami dapat dari Kepala Biro SDM. Ya, beliau menyampaikan materi yang judulnya manajemen talenta. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin merasa asik dengan ini, ya mudah-mudahan suatu saat nanti kalau ada waktu saya akan coba sampaikan. Jadi intinya Bapak Ibu sekali lagi sebagai penutup, kemarin juga beliau menyampaikan tentang tentang satu hal, yaitu personal branding pegawai Kementerian Agama, ASN Kementerian Agama. Tahukah Bapak Ibu apa itu personal branding?
Ada yang tahu? Ada yang tahu? Branding itu apa? Barang kalau branding itu artinya barang apa? Barang high class kan? Nah, jadi kita Kementerian Agama juga dituntut personal brandingnya. ASN Kementerian Agama adalah ASN yang berkelas, ASN yang bisa membangun potensi diri, membangun citra positif dirinya. Nah, ini yang kemarin disampaikan beliau secara ringkas. Beliau membagi dua. Personal branding Kementerian Agama itu dua. Satu high tech, yang kedua high tech. Nanti diterjemahkan sendiri Bapak Ibu supaya lebih paham. Mungkin begitu sebelum kita tutup. Ada yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya. Seperti kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Kalau kata Pak Miftah, malu bertanya, ya tidak usah bertanya. Ada pertanyaan? Pak Miftah? Belum? Pak Il? Oh, kira Pak Il mau bertanya. Silakan, udah paham semua berarti? Sudah? Oke. Kemudian yang mungkin kami agak minta Bapak Ibu berhati-hati juga tentang penugasan P3K. Penugasan P3K ini sebetulnya ada aturannya. Jadi Bapak-bapak kepala KUA yang banyak mendapat P3K jangan sampai menugaskan P3K-nya tidak sesuai dengan SK-nya. Kalau SK-nya operator, jadikanlah dia operator. Kalau SK-nya penyuluh, jadikanlah dia penyuluh. Kalau SK-nya mungkin pek administrasi, maka jadikanlah pek administrasi. Kalau nanti ditemukan ini ancamannya berat. Jika nanti P3K itu ditugaskan tidak sesuai dengan SK-nya, P3K ini kan kontrak. Nah ini bahasa Pak Kepala Biro. Mereka ini kan kontrak 5 tahun sekali diperpanjang. Jadi yang nilainya positif bisa diteruskan, yang nilainya negatif mungkin akan dievaluasi. Nah ini Bapak Ibu P3K perlu sangat berhati-hati. Tunjukkan potensi diri, tunjukkan kinerja yang bagus supaya Bapak Ibu bisa dianggap baik untuk bekerja di Kementerian Agama. Jangan sampai nanti hanya 5 tahun saja umurnya, itu kan kasihan. Walaupun ini merupakan hadiah dari pemerintah untuk para honorer yang pernah mengabdi di Kementerian Agama. Jadi bagi yang sudah keluar SK-nya, mohon untuk bekerja dengan baik sesuai dengan formasinya, sesuai dengan jabatannya masing-masing. Bagi yang belum keluar, kita mungkin masih akan menunggu karena masih ada perdebatan panjang dalam hal P3K ini, terutama yang tahap 2, yang tampungan, yang L4, yang tidak laku di mana-mana, itu juga masih akan diusahakan oleh pemerintah, termasuk Bapak Ibu yang diekspor ke luar negeri. Nah, itu juga sedang dikaji ulang oleh pemerintah. Mudah-mudahan semuanya bisa sesuai rencana. Dan Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan, anggaplah penghargaan dari pemerintah ini sebagai suatu tantangan bagi Bapak Ibu untuk memberikan kontribusi terbaiknya kepada Kementerian Agama. Ya, karena banyak juga kita lihat di antara saudara-saudara kita, begitu statusnya berubah pula perangainya. Ya, berubah pula perangainya. Bahkan ada yang kami dengar ngomong, ngapain juga kerja rajin-rajin, kita di PNS sudah digaji, gak masuk pun digaji. Itu ada yang ngomong di kantor ini. Ya, ada yang ngomong seperti itu. Tapi jangan sampai hal itu Bapak Ibu diketahui orang lain. Nanti kalau yang dengarnya orang lain, Bapak Ibu nanti bisa didemo kayak yang kemarin. Baik, betul nih, gak ada yang mau bertanya? Gak ada? Pak Ernest? Oh, tumben gak bertanya Pak Ernest. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Demikian juga pada pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini bisa menjadi perhatian Bapak Ibu. Allah bagaimanapun, kantor ini adalah rumah kita bersama. Baik buruknya ada di tangan kita. Baik buruknya ada di tangan kita.
Mari sama-sama kita tingkatkan kompetensi masing-masing, kita tingkatkan kinerja kita masing-masing, kita berikan kontribusi terbaik kita untuk kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkayan. Nah, sebagai hadiah bagi Bapak Ibu yang hari ini hadir di sini, Bapak Kepala Kantor memberikan hadiah undangan makan gratis di kediaman beliau nanti siang pukul 12. Bagi yang tahu halamannya silahkan ke sana, bagi yang tidak tahu tunggu saja di sini. Nggak boleh ikut yang lain. Nanti kalau yang nggak tahu nanti sama-sama. Demikian.